Tuhamu akadamang dohok dainang. Nang songoni akadongan laposo. Jongjong hamidison nanaing patuduhon sada turi-turian. Mbahini jumolo hami madok songon hatani halak batak. Tangan mabotohon ujung naima jari-jari. Jari-jari 10 masih gajangi. Jongjong hamidison jumolo marsat tadi. Amang dohot hamu inang. Songoni dohot dongan naposo. Rodo hamisan kelas 5. Mengadopi gokon dohot jojo muna. Sian SD Cinta Rakyat nomor 2. Konon pada zaman dahulu ada seorang raja bernama Raja Rahat yang terkenal di Samosir dan memiliki anak satu-satunya yang menjadi kesayangan raja yang bernama Raja Manggale. Pada saat itu terjadi penyerangan di kawasan perbatasan daerah kekuasaan mereka, sehingga raja tersebut mengutus anaknya Raja Manggale memimpin sebagai panglima perang pada saat itu. Raja Rahat sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya karena ia sangat bijaksana dalam memimpin. Selain itu, para rakyat juga sangat menghormati Manggale karena sang pangeran selalu menjunjung tinggi kebenaran dan tangkas dalam berperang. Pada suatu hari terdengar sebuah kabar bahwa di hutan perbatasan Uluan ada pasukan dari negeri seberang. Diduga mereka berkumpul untuk menyerang dan menjarah harta kekayaan warga di Uluan. Tentu saja hal itu membuat para rakyat merasa khawatir dan mengadukannya kepada Raja Rahat. Kudengar, pasukan musuh telah sampai di Uluan, sehingga membuat rakyat gelisah. Kira-kira kalian memiliki nasihat apa? Tanya Raja Rahat. Para penasehat kepercayaannya hanya saling memandang dan ekspresi takut. Musuh yang akan kita hadapi sangat kuat, Baginda. Mereka terkenal sangat tangkas berperang dan memiliki pasukan berkuda yang cukup kuat. Namun, aku percaya kalau pasukan Uluan yang dipimpin oleh Manggale pasti bisa mengalahkannya. Bagaimanapun juga, Manggale merupakan panglima yang memiliki ketangkasan dan pengalaman yang sangat kita perlukan. Ucap Datu Mangatas, salah satu penasihat paling tua yang ucapannya paling didengarkan oleh Raja Rahat. Raja Rahat tidak langsung menyetujui usul itu. Ia menatap wajah setiap penasihat sambil menunggu sangkalan atau pendapat lainnya. Namun, tak ada seorang pun yang mengucapkan kalimat sangkalan. Semua penasihat menyetujui pendapat dari Datu Mangatas. Baiklah, dengan ini saya Raja Rahat memerintahkan putra saya, Pangeran Manggale, untuk memimpin Uluan menghadapi musuh di hutan perbatasan. Semoga saja Debata Mulajadi Nabolon selalu melindungi dan menyertai pasukan perang kita. Sesuai rencana, pasukan Pangeran Manggale berangkat ke hutan perbatasan Uluan untuk berperang. Peperangan itu terus berlangsung selama berbulan-bulan tanpa ada kepastian. Setelah 6 bulan berlalu, Raja Rahat dan warga Uluan pun mulai merasa gelisah. Mereka ingin tahu bagaimana kabar Manggale dan pasukannya. Suatu malam, Raja Rahat mendapat sebuah mimpi. Dalam mimpinya tersebut, ia melihat seekor burung gagak yang terbang di atas rumahnya. Mendadak, burung tersebut jatuh karena tertusuk anak panah dan kemudian mati. Saat bangun dari tidurnya, rasa takut langsung menyelimuti hati Raja Rahat. Ia merasa kalau mimpi tersebut merupakan isyarat dari Debata Mulajadi Nabolon. Ia kemudian berusaha merenungi maknanya. Setelah memikirkan dengan baik-baik, ia merasa kalau mimpi tersebut merupakan sebuah pertanda buruk. Pikirannya pun langsung terarah pada Pangeran Manggale. Hatinya risau memikirkan nasib putranya. Namun apa yang terjadi di tengah pertempuran? Raja Manggale gugur dan tidak kembali pulang ke rumah sang Raja Rahat. Mendengarkan kabar tersebut,
Sang raja sangat sedih hingga jatuh sakit. Para datu kemudian berusaha mencari cara untuk menyembuhkan sang raja. Sebenarnya, kesembuhan raja bisa diraih jika bisa menghadirkan Manggale di hadapan Raja Rahat. Namun, tentu saja itu bukanlah hal yang mudah. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita membuat patung yang menyerupai wajah Manggale? Harapannya, dengan melihat patung itu, semoga saja kerinduan raja bisa terobati. Ucap Datu Mangatas memberikan masukan. Para tetua dan penasihat terdiam memikirkan ide tersebut. Sebenarnya idenya tidaklah buruk, tetapi tetap saja ada hal-hal yang harus mereka pikirkan untuk menjalankannya. Aku mengenal seseorang yang pintar membuat patung manusia di Lumban Julu Jonggini Huta. Kita bisa memintanya membuatkan patung yang mirip dengan Pangeran Manggale. Sesudahnya, kita bisa memanggil roh Manggale untuk masuk ke dalam patung tersebut. Tapi bagaimana caranya kita memanggil roh Manggale agar mau datang? Tanya salah satu datu. Tiupkan sordam dan tabuhkan gondang sabangunan. Kemudian, dengan melakukan manortor, kita bisa memanggil roh Manggale. Jawab Datu Mangatas. Dengan jawaban tersebut, para penasihat kemudian menyiapkan segala yang diperlukan. Mereka meminta pengrajin di Lumban Julu Jonggini Huta untuk membuatkan patung manusia. Patungnya dibuat semirip mungkin dengan Pangeran Manggale, mulai dari wajah hingga tinggi dan bentuk perwatakannya. Proses tersebut membutuhkan waktu selama 3 bulan. Setelah selesai, mereka menunggu sampai bulan purnama untuk melakukan upacara pemanggilan roh Manggale. Upacara pemanggilan roh ketika malam bulan purnama tiba. Para tetua dan penasihat menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk upacara pemanggilan roh. Mereka berencana melakukannya di tengah lapangan. Seluruh warga diundang untuk berkumpul di sekeliling lapangan tersebut. Sementara patung Manggale diletakkan di tengah kerumunan. Seluruh warga yang datang duduk dalam keheningan menanti hingga raja dan Datu Mangatas tiba. Tak berapa lama kemudian, Raja Rahat dan Datu Mangatas sampai di lapangan tersebut. Ketika melihat patung yang ada di lapangan, pecahlah tangis sang raja. Ia menatap dengan penuh ketidakpercayaan kalau ia bisa melihat putranya kembali. Putraku, Manggale. Bisik Raja Rahat berdiri di antara tangisannya. Datu Mangatas kemudian memberikan kode kepada Parkotsi atau penabuk gendang untuk memulai upacara. Tiupan sordam pun terdengar nyaring, diikuti dengan tabuhan gondang sabangunan. Datu Mangatas sendiri mengambil 3 buah tali dengan warna yang berbeda, yakni hitam, putih, dan merah. Ketiga tali tersebut ia ikatkan pada rapih di kepala patung. Kemudian ia mengenakan ulos dan berdiri di tengah lingkaran. Setelah merapalkan mantra, ia menari mengelilingi patung tersebut sebanyak 7 kali. Tiba-tiba, patung Manggale itu mulai bergerak dan mengikuti gerakan manortor yang dilakukan Datu Mangatas. Raja pun menyambut Datu dengan bangkit berdiri dan ikut melakukan manortor. Tabuhan gondang sabangunan semakin terdengar bertalu-talu. Rakyat Uluan yang melihat tarian sang raja pun tidak tinggal diam. Mereka langsung berdiri dan ikut bergabung menortor bersama-sama hingga matahari terbit. Ketika matahari sudah mulai menunjukkan cahayanya di timur, pesta dan tarian tersebut harus segera diakhiri. Karena hal tersebut termasuk isi perjanjian yang dibuat Datu Manggale dengan roh Manggale. Sesudahnya, patung itu tidak bisa bergerak lagi. Patung itu kemudian disimpan oleh Raja Rahat. Ketika sang raja merindukan putranya, ia akan mengeluarkannya dari penyimpanan kemudian mengadakan upacara pemanggilan roh. Dahulu, patung ini diyakini bisa menari sendiri karena daya mistis yang kuat pada zaman itu. Namun, seiring masuknya agama Kristen ke daerah Toba, ritual ini perlahan bergeser. Upacara si gale-gale kini kerap dipertunjukkan sebagai hiburan dan daya tarik bagi wisatawan.